warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Divani Aira Putri dalam sharing pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tes dan seleksi karyawan. Langsung saja ini dia pemaparannya. Tes dan seleksi karyawan merupakan sebuah cara atau metode yang digunakan perusahaan untuk memilih karyawan. Nah, kenapa sih tes dan seleksi itu penting bagi perusahaan? Karena dengan adanya tes dan seleksi, perusahaan dapat mencapai kesesuaian, baik itu pengetahuan, skill, abilities, dan juga kompetensi orang dalam pekerjaan, serta penting untuk kinerja, biaya, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya ada dasar-dasar pengetesan dan penyeleksian karyawan. Nah, ini terbagi menjadi dua, ada reliabilitas yang dapat diukur dengan tes skolastik, dan yang kedua adalah validitas. Nah, validitas ini dapat diukur dengan tes wawancara, di mana untuk menentukan ketepatan pada tes sebelumnya. Nah, validitas ini terbagi menjadi tiga, teman-teman. Ada validitas kriteria, validitas isi, dan juga validitas gagasan. Pasti teman-teman bertanya, siapa sih yang menilai tes tersebut? Ternyata yang menilai tes tersebut merupakan orang yang profesional di bidangnya, seperti seorang psikolog. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam tes dan seleksi karyawan. Yang pertama, tidak bias dalam menggunakan tes untuk seleksi dan melakukan analisis utilitas, yaitu analisis untuk menunjukkan mutu jika dan jika tidak menggunakan tes tersebut. Selanjutnya ada hak-hak individual peserta dan juga keamanan tes, di mana semua peserta mempunyai hak privasi dan juga umpan balik di sebuah standar untuk seorang psikolog, tapi bukan untuk hukum. Nah, untuk tesnya sendiri ada kerahasiaan hasil tes, pemberitahuan persetujuan mengenai penggunaan hasil-hasilnya, dan hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang bisa menginterpretasikan nilai-nilai tes tersebut untuk mendapatkan akses kepada hasilnya, dan juga tes tersebut harus adil. For your information, ternyata isu gender dapat mendistorsi hasil tes, sehingga pemberi kerja perlu menerjemahkan hasil tes dengan hati-hati. Adapun jenis-jenis tes yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yang pertama ada tes kemampuan kognitif seperti tes inteligensia dan juga tes kognitif khusus. Yang kedua ada tes kemampuan motorik dan fisik. Yang ketiga ada tes mengukur kepribadian dan juga minat. Dan yang keempat adalah tes pencapaian. Selanjutnya ada tes dengan meningkatkan kinerja melalui SISDM, yaitu komputerisasi, tes daring, dan juga analisis data. Yang pertama ada analisis data, di mana perusahaan menggali data karyawan untuk tujuan identifikasi. Yang kedua ada crowdsourcing, yaitu alat yang ditemukan oleh Google untuk menemukan interaksi pada karyawan. Yang ketiga ada alat peningkatan kandidat multimedia terkomputerisasi. Yang keempat ada media sosial. Dan kelima ada tes poligraf dan kejujuran. Yang keenam ada detektor kebohongan manusia. Dan yang ketujuh ada tes nafsa atau narkoba. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.